Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang konstitusi yang akan dijelaskan oleh satu Widow Sumantri dengan NPM 212171032 yang akan menjelaskan tentang hakikat konstitusi. Kedua, Hasan Suloh dengan NPM 212171096 yang akan menjelaskan tentang nilai dan tujuan konstitusi. Ketiga, Hilma Hikmatul Amalia dengan NPM 212171009 yang akan menjelaskan tentang fungsi dan kedudukan konstitusi. Keempat, Elmi Liviani Saniah dengan NPM 212171067 yang akan menjelaskan tentang Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi part 1. Kelima, Nasyita Amalia dengan NPM 212171038 yang akan menjelaskan tentang Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi part 2. Baik, saya Yuda Sumantri dengan NPM 212171032 ingin menjelaskan sedikit mengenai hakikat konstitusi. Hakikat konstitusi. Istilah konstitusi telah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Pada masa itu, konstitusi memiliki pengertian yang sangat luas, mencakup segala hal mengenai kekuasaan dan penyelenggaraan negara. Konstitusi juga tidak dibukukan dalam naskah tertulis dan belum terkodifikasi seperti zaman sekarang. Aristoteles, filsuf terkemuka pada masa itu, menyebut konstitusi sebagai politeia, yaitu kekuasaan dalam negara. Selain itu, konstitusi juga dikenal dengan istilah nomoi atau undang-undang. Politeia memiliki kedudukan lebih tinggi dari nomoi karena politeia memiliki kekuasaan membentuk, sedangkan nomoi merupakan produk atau peraturan yang dibentuk. Pemaknaan konstitusi selanjutnya berkembang seiring berkembangnya pemerintah negara. Dalam bahasa Inggris, konstitusi disebut constitution. Dalam bahasa Belanda disebut konstitusi. Dalam bahasa Belanda dan Jerman biasa menggunakan istilah grondwet yang secara harfiah berarti undang-undang dasar. Kebiasaan menggunakan istilah undang-undang dasar sebagai konstitusi membuat sebagian besar orang berpikir bahwa konstitusi adalah suatu naskah tertulis. Dalam praktik kenegaraan, konstitusi dapat diartikan undang-undang dasar atau lebih luas dari undang-undang dasar. Yang pertama, konstitusi dalam arti luas. Konstitusi memiliki cakupan lebih luas, meliputi keseluruhan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara-cara penyelenggaraan pemerintahan. Undang-undang dasar hanya terpaku pada konstitusi tertulis saja. Yang kedua, konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi sama dengan undang-undang dasar. Anggapan ini muncul karena pengaruh paham kodifikasi yang memiliki pengaruh besar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan supaya semua peraturan hukum ditulis demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum. Di Indonesia, penyebutan konstitusi dalam praktik ketatanegaraannya merujuk pada Undang-Undang Dasar. Buktinya, Indonesia menyebut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat dengan sebutan RIS. Yang ketiga, konstitusi dalam arti material. Material sama dengan materi. Oleh karena itu, pengertian konstitusi menitik beratkan pada materi atau muatan konstitusi. Konstitusi berisi hal pokok tentang struktur dan organisasi negara, serta memuat aturan-aturan dasar tentang pola ketatanegaraan sebagai berikut, yaitu bentuk susunan negara, kekuasaan pemerintahan, hak-hak yang diperintah atau rakyat, hubungan antara pemerintah dan rakyat, cara pembentukan badan-badan pemerintah. Contoh materi pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang keempat, kesatuan dalam arti formil. Konstitusi dalam arti formil merupakan hukum dasar yang difokuskan pada prosedur pembentukannya. Pembentukannya harus istimewa dibanding pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya, dan harus dilakukan oleh lembaga pemerintahan yang sah dengan tata cara tertentu. Contoh, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
Prosedur perubahan diatur pada pasal 37 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5. Yang kelima dan terakhir, konstitusi dalam pandangan ahli. Menurut Sri Sumantri, ahli hukum dari Indonesia, konstitusi berarti naskah yang memuat suatu bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan negara. Umumnya negara-negara di dunia memiliki konstitusi. Bukan syarat mutlak berdirinya negara, namun konstitusi memegang peranan penting dalam mewujudkan keteraturan dalam penyelenggaraan negara. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Hasan Nasrullah di sini akan menjelaskan tentang nilai dan tujuan konstitusi. Konstitusi memiliki sebuah nilai. Nilai sendiri diartikan sebagai harga atau taksiran. Nilai konstitusi meliputi nilai normatif, nilai nominal, dan nilai sematik. Nilai normatif adalah suatu konstitusi memiliki nilai normatifnya jika resmi diterima suatu bangsa. Konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum atau legal, tetapi juga nyata berlaku efektif dalam masyarakat. Artinya, konstitusi tersebut dilaksanakan oleh masyarakat penduduknya secara murni dari konsekuen. Kedua, nilai nominal. Konstitusi memuat nilai nominal jika menurut hukum berlaku, tetapi tidak sempurna. Mengapa tidak sempurna? Alasannya, pasal-pasal tertentu tidak berlaku atau tidak seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar itu berlaku bagi seluruh wilayah negara. Nilai sematik. Di nilai sematik ini, konstitusi dikatakan bernilai jika hanya untuk kepentingan penguasa saja. Jadi, konstitusi digunakan untuk membolisasi kekuasaan. Konstitusi dijadikan alat melaksanakan kekuasaan politik oleh pejabat. 2. Tujuan. Sekarang saya akan membahas dengan tujuan konstitusi. Bayangkan sebuah negara banyak yang ingin menjadi presiden, dan ada yang terpilih menjadi presiden tapi sewenang-wenang. Oleh karena itu, konstitusi dibuat secara garis besar. Konstitusi dibentuk untuk hal-hal berikut. 1. A. Konstitusi memberikan pembatasan kekuasaan kepada para penguasa negara. Jadi, selama penguasa negara itu menjabat, mereka akan dibatasi oleh konstitusi. Jadi, agar mereka tidak melewati batas saat memimpin suatu negara, mereka akan diberikan batas-batasan oleh konstitusi sendiri. Kalau mereka sudah melanggar konstitusi, mereka akan menerima hukuman yang telah ditentukan. Kedua, konstitusi memberikan hak asasi manusia kepada seluruh rakyatnya. Jadi konstitusi ini memberikan hak asasi manusia pada rakyatnya agar penguasa-penguasa yang ada di sebuah negara tidak melakukan hal yang sewenang-wenang. Jadi konstitusi ini memberikan hak-hak yang harus didapatkan oleh suatu warga negara agar mereka tidak diprovokasi sewenang-wenangnya. Ketiga, konstitusi digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Tanpa berpegang pada ketentuan dalam konstitusi, penyelenggaraan negara tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Penyelenggara hak dan pengingkaran kewajiban terjadi hingga merapuhkan sendi-sendi negara. Jadi, agar pelanggaran dan pengingkaran tidak terjadi di suatu negara, harus ada konstitusi. Perkenalkan, saya Hilma Hikmatul Amalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi konstitusi dan kedudukan konstitusi.
Pertama, fungsi konstitusi. Karena adanya tujuan konstitusi, hal ini diikuti terciptanya fungsi dari konstitusi itu sendiri. Ada dua fungsi utama dari konstitusi yang dapat ditarik dari tujuannya. Pertama, konstitusi sebagai pembatas kekuasaan bagi penguasa agar tidak terjadi pelanggaran kekuasaan. Kedua, konstitusi memberikan jaminan hak asasi manusia melalui pasal-pasal tentang hak asasi yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar. Menurut Jimli As-Sidki, ada 8 fungsi konstitusi sebagai berikut. Pertama, penentu atau pembatas kekuasaan. Kedua, pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Ketiga, pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan organ negara. Keempat, pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Kelima, penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang sah kepada negara. Keenam, simbolis, yaitu sebagai sarana pemersatu, symbol of unity, rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. Ketujuh, sarana pengendalian masyarakat, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Kedelapan, sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat. Fungsi khas Undang-Undang Dasar bagi negara yang berasaskan demokrasi konstitusional yaitu membatasi dan membagi kekuasaan. Secara vertikal, Undang-Undang Dasar membagi kekuasaan menjadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pemerintahan federal yang negara-negara bagiannya. Secara horizontal, Undang-Undang Dasar membagi kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Undang-Undang Dasar mengandung hal-hal berikut jika dilihat secara garis besarnya. Pertama, organisasi negara. Peran Undang-Undang Dasar dalam organisasi negara yaitu mengatur hubungan antar organisasi, caranya bekerja sama, serta menyesuaikan diri satu sama lain di dalam lingkup kekuasaan suatu negara. Kedua, hak-hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang terdapat dalam konstitusi misalnya hak untuk hidup, hak dalam beragama, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak memperoleh perlindungan hukum. Ketiga, proses mengubah Undang-Undang Dasar agar perubahan yang tidak diperlukan dapat diminimalisir. Tata cara perubahan konstitusi tidaklah mudah sehingga tingkatannya lebih tinggi dari peraturan lainnya. Setiap perubahan konstitusi yang dilakukan harus mengutamakan kepentingan kesejahteraan masyarakat luas. 4. Larangan mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Ini bertujuan agar tidak terjadi perpecahan dalam suatu negara, misalnya mengubah susunan negara dan sistem pemerintahannya. 5. Memuat cita-cita rakyat dan asas ideologi negara. Konstitusi memuat cita-cita rakyat seperti keadilan, kemakmuran, kedamaian, dan ketentraman dalam kehidupan. Misalnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, cita-cita dan ideologi bangsa Indonesia dimuat pada alinea ke-3 dan ke-4. Kedua, kedudukan konstitusi. Konstitusi di Indonesia sendiri dapat diartikan sebagai undang-undang dasar. Sedangkan kedudukan konstitusi berarti posisi undang-undang dasar tersebut dalam negara jika disandingkan dengan peraturan lain. Konstitusi menjadi hukum dasar untuk membentuk peraturan perundang-undangan lain, memuat peraturan dan ketentuan dasar yang bersifat umum dan dapat dijabarkan dengan peraturan perundang-undangan lain agar sifatnya lebih khusus dan rinci. Isi dari peraturan yang menjabarkan konstitusi harus selaras dengan konstitusi tersebut. Apabila isinya bertentangan, maka peraturan tersebut batal demi hukum atau kekuasaan hukumnya tidak akan mengikat. Berdasarkan tingkatannya, peraturan perundang-undangan dapat dirinci dan diurutkan mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi, dan dalam sistem konstitusional, konstitusi mempunyai validitas yang lebih tinggi dibanding perundang-undangan lain. Juga berarti konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan nasional dalam sebuah negara. Dibandingkan dengan undang-undang lain, konstitusi lebih diwajibkan untuk ditaati, baik oleh rakyat maupun pemerintah, karena hal itu merupakan perwujudan dari konstitusi sebagai hukum tertinggi, yang jika tidak ditaati maka fondasi negara akan runtuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmi Yulian Sania
Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau biasa disingkat UUD 1945, UUD RI 1945 atau UUD 45, yaitu termasuk Konstitusi Republik Indonesia. Hal itu jika dipandang dari patokan konstitusi dalam arti sempit. Adapun jika dipandang menggunakan konstitusi dalam arti luas, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan bagian dari konstitusi, karena konstitusi memiliki cakupan yang lebih luas, tidak sebatas peraturan tertulis. Peraturan tidak tertulis pun merupakan bagian dari konstitusi. Undang-Undang Negara Republik Indonesia mulai berlaku sebagai Konstitusi Republik Indonesia setelah disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu PPKI, pada tanggal 18 Agustus 1945. Pemberlakuannya ditangguhkan seiring disahkannya kesepakatan Konferensi Meja Bundar yang memasukkan RI sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat RIS yang memiliki konstitusinya sendiri. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengalami beberapa amandemen dengan 4 kali rangkaian sebagai berikut. Untuk rangkaian yang pertama, amandemen yang pertama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan pada Sidang Umum MPR 1999 yang berlangsung antara 14 Oktober hingga 21 Oktober 1999. Untuk rangkaian yang kedua, rangkaian amandemen kedua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan pada Sidang Umum MPR 2000 yang berlangsung antara 7 Agustus hingga 18 Agustus 2000. Untuk rangkaian yang selanjutnya, rangkaian amandemen yang ketiga terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan pada Sidang Umum MPR 2001 yang berlangsung antara 1 November hingga 9 November 2001. Dan untuk amandemen yang terakhir, rangkaian amandemen yang keempat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dilakukan pada Sidang Umum MPR 2002 yang berlangsung antara 1 Agustus hingga 11 Agustus 2002. Nah, sebelum amandemen, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Namun, setelah dilakukan perubahan amandemen, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 2, yaitu aturan tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu terdiri atas 4 alinea, sedangkan jumlah pasal sebanyak 37 pasal ditambah 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Oke, sekian dari saya, penjelasan dari saya. Perkenalkan, saya Nasita Amalia dengan nomor pokok mahasiswa 212171038. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia.
Tiap alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki nilai dan makna besar bagi bangsa dan negara Indonesia. Pada dasarnya, nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar. Yang pertama yaitu nilai-nilai yang mencerminkan pokok-pokok kaidah negara yang fundamental, dan yang kedua, nilai-nilai yang mencerminkan tertib hukum. Nah, nilai-nilai pokok negara yang fundamental ini terdapat pada pembukaan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini memuat nilai-nilai pokok kaidah negara yang fundamental sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada peraturan yang ditentukan dan dibuat oleh pembentuk negara. Berdasarkan sejarah terjadinya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditetapkan oleh pembentuk negara, yaitu PPKI sebagai badan yang mewakili bangsa Indonesia telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kedua yaitu adanya pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak pembentuk negara untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar dari negara yang dibentuknya. Dalam hal materi, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat dasar-dasar negara yang dibentuk sebagai berikut. Yang pertama, ada tujuan negara, yaitu tujuan khusus dan juga tujuan umum. Tujuan umum terlihat dari kalimat yang terdapat dalam alinea keempat, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan umum dihubungkan dengan status negara Indonesia sebagai masyarakat dunia. Makna yang terkandung dalam tujuan negara merupakan penerapan politik luar negeri Indonesia, yaitu politik bebas aktif. Politik luar negeri adalah strategi yang digunakan oleh suatu negara untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Selain pengertian di atas, politik luar negeri dapat juga diartikan sebagai pola perilaku yang digunakan oleh suatu negara dalam menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Pengertian kata bebas dalam politik luar negeri yaitu negara Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya itu tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, yaitu Pancasila. Sedangkan kata aktif mempunyai pengertian bahwa untuk menjalankan kebijakan luar negerinya, Indonesia tidak bersifat pasif reaktif atas kejadian-kejadian internasional, tetapi negara tersebut bersifat aktif. Adapun tujuan khusus negara Indonesia terlihat dari kalimat yang terdapat dalam alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan ini bersifat khusus karena dihubungkan dengan status Indonesia sebagai negara yang ingin memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya. Yang kedua, itu ada asas kerohanian negara. Asas kerohanian negara merupakan suatu dasar dari keseluruhan peraturan hukum yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini terpenuhi oleh adanya dasar filsafat negara Pancasila sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Asas kerohanian yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, ada asas politik negara. Asas politik negara merupakan dasar penyelenggaraan negara. Asas politik negara Indonesia
ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berdaulatan rakyat dengan berdasar kepada. Nah, berdasarkan bunyi alinea keempat tersebut, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terdapat 3 asas politik negara Indonesia, yaitu yang pertama, dasar hukum atau undang-undang dasar, yaitu peraturan yang sangat penting keberadaannya dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Hal ini dikarenakan muatan dalam Undang-Undang Dasar merupakan ketentuan-ketentuan dalam menjalankan ketatanegaraan suatu negara. Yang kedua, yaitu ada bentuk pemerintahan republik, yaitu bentuk pemerintahan dengan kepala negara dan pemerintahannya bisa dijabat oleh masyarakat sipil yang sudah mempunyai hak dan kewajiban yang ditentukan oleh hukum. Hal ini berbeda dengan bentuk pemerintahan monarki. Pemerintahan monarki tidak memberikan kesempatan pada masyarakat sipil untuk menjadi kepala negara karena kepala negara dijabat berdasarkan garis keturunan. Kepala negara dalam sistem monarki biasanya disebut dengan raja ataupun ratu. Sedangkan dalam pemerintahan republik, kepala negara disebut dengan presiden. Yang ketiga, negara yang berdaulat, yaitu negara yang berdaulatan rakyat, berarti bahwa negara Indonesia bukan negara yang dipimpin oleh seorang monarks atau juga kelompok kepentingan. Akan tetapi, negara dipimpin oleh rakyat yang mempunyai otoritas tertinggi. Walaupun rakyat yang mempunyai otoritas tertinggi, pelaksanaan penyelenggaraan diserahkan kepada organ-organ negara, seperti eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat ketentuan tentang ditetapkannya sebuah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai hukum dasar atau konstitusi bagi penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.